Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila Yohanis Gali. Kalian bisa panggil aku dengan Emil. Nah, pada pembahasan kali ini aku pingin share ke kalian tentang apa sih pengaruh perkembangan, apa saja gitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pada anak. Sebelumnya, aku pengen share ke kalian PPT-nya dulu ya. Nah, sini ada perkembangan anak. Faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Sebentar. Nah, aku bakal share ke kalian PPT-nya. Bentar ya. Apa sih yang paling berpengaruh pada perkembangan anak? Sebelumnya, ada yang udah tahu belum? Untuk calon ibu atau yang sudah ibu-ibu, apa itu sih perkembangan anak itu? Nah, perkembangan anak yaitu adalah perubahan psikis mulai dari emosi, fisik, dari balita hingga remaja. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi? Yaitu ada bakat. Nah, apa sih bakat? Bakat itu adalah kemampuan seseorang dari dia kecil hingga dia dewasa gitu. Jadi bakat itu sudah ada tumbuh sejak dia lahir gitu. Nah, kenapa sih faktor bakat itu bisa jadi faktor yang mengaruhi perkembangan anak? Ketika anak sudah memiliki sebuah bakat dari kecil, misalkan nih ya, si anak ini bakatnya itu menulis. Nah, ketika si orang tua sudah mengetahui bahwa bakat si anak ini adalah menulis dan si orang tua ini mendidiknya dengan cara mengasah bakatnya, maka insya Allah suatu saat nanti si anak ini ketika tumbuh dewasa, dia akan mengerti gitu bahwa dan dia akan bisa jadi seorang penulis. Nah, itulah faktor itulah kenapa bakat bisa menjadi salah satu faktor perkembangan pada anak. Yang kedua, ada keturunan. Kenapa keturunan bisa mempengaruhi perkembangan anak sih, Kak? Nah, karena keturunan itu bisa menjadi salah satu faktor genetik di mana si anak itu bisa menuruni sifat dari ibu atau ayahnya. Pernah dengar nggak kalian itu kayak gini loh, orang pernah ngomong, ih si anak ini mirip turunan ibunya nih kayaknya ini, baik banget, sabar banget, rajin banget. Pernah denger kan kayak gitu? Nah, ini kenapa si keturunan ini menjadi salah satu faktor perkembangan pada anak? Karena setiap anak memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda dari segi emosional, dari segi dia bercakap, uh, keturunanlah yang mempengaruhi perkembangan anak, di mana anak ini bisa mengatur cara dia berpikir, cara dia mengambil keputusan. Nah, dari sinilah dia bisa menjadi salah satu faktor perkembangan pada anak. Yang ketiga, ada lingkungan. Kenapa lingkungan sih Kak bisa mempengaruhi perkembangan anak? Ini salah satu faktor yang paling mempengaruhi. Kenapa? Karena dalam setiap anak itu pasti memiliki sebuah ruang lingkup gitu, di mana si anak ini bakal tumbuh dan berkembang dengan sendirinya gitu. Kenapa sih lingkungan bisa jadi faktor salah satunya? Misalkan nih di rumah, ketika anak ini sudah selalu terbiasa di rumah gitu, nggak, orang tuanya tuh nggak bolehin dia keluar rumah, pokoknya kamu di rumah aja gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu diri si anak itu menjadi introvert gitu, jadi sulit berkembang, jadi sulit bersosialisasi. Nah, itu kenapa faktor lingkungan itu sangat banget mempengaruhi perkembangan pada anak. Ketika anak lebih sering keluar rumah, si anak juga keluar rumah juga dia pasti bakal melihat dengan siapa dia berteman. Nah, itu dia bisa menjadi salah satu faktor perkembangan anak. Dari ruang lingkup temannya, dari ruang lingkup sekolahnya, dari ruang lingkup di rumah, apakah itu mempengaruhi? Ya, justru ya itu sangat banget mempengaruhi. Dari ketika anak masuk ke dalam ruang lingkup yang baik, maka si anak akan tumbuh dengan baik. Nah, seperti itulah faktor yang mempengaruhinya. Nah, di sini dari segi genetika, dari segi sisi genetika. Kenapa genetika itu misalkan dari contohnya ya, kayak tadi ya, bakat ya.
bakat ketika anak sudah diasah dari kecil bakatnya, potensinya, maka dia tuh akan tumbuh dan berkembang dengan baik gitu. Genetika itu juga termasuk dari salah satu dari keturunan. Kenapa? Dari sisi genetika itu kenapa bisa mempengaruhi perkembangan pada anak? Ya karena dari keturunan itu, dari sifatnya, dari segi emosionalnya. Nah, si anak bisa mempengaruhi genetika dari ibunya ketika ibunya emang dari sananya memiliki sifat yang sabar gitu. Nah, dari sisi genetika juga bisa mempengaruhi dari fisik. Perkembangan fisik pada anak itu termasuk dalam sisi genetika, di mana ketika seorang ayah ibunya ada yang tinggi, pasti keturunannya pasti akan ada yang tinggi juga gitu loh. Ketika ada anak yang memiliki matanya bagus atau rambutnya lurus, pasti itu genetiknya dari ibunya misalkan atau ayahnya gitu. Nah, dari segi ekonomi, perkembangan otak dimulai sejak dini dan dipengaruhi oleh konteks pengalaman di lingkungan masing-masing anak, termasuk status ekonomi. Kenapa status ekonomi itu berpengaruh banget gitu terhadap perkembangan pendidikan anak? Misalkan nih ya, eh, dari segi lingkungan, eh, orang yang maaf ya kurang mampu dengan orang yang memiliki pendidikan yang tinggi itu sangat beda karakternya. Kenapa? Karena dari segi pola asuhnya pun berbeda gitu. Orang yang dari segi ekonomi rendah, maaf, dengan ekonomi yang tinggi gitu, kayak dari rendah itu dia tuh maaf banget, sulit banget untuk uh, bersekolah misalkan ya, sulit banget untuk bersekolah, sehingga dari pola asuhnya juga dia akan terlihat bahasa yang digunakannya itu berbeda gitu dengan orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi gitu. Nah, kenapa status ekonomi itu sangat berpengaruh? Nah, itu dia, dari jenjang pendidikan, dari jenjang status sosial. Nah, bisa juga menimbulkan mental pada seorang anak, kayak misalkan banyak kan ya, maaf banget dalam rumah tangga itu ekonomi itu menjadi salah satu pemicu pertengkaran dalam rumah tangga gitu ya, sehingga yang terjadi pada anak ketika anak dalam ruang lingkup keluarga yang maaf broken home, si anak akan memiliki mental yang emosional gitu. Di dalam rumahnya itu dia akan memiliki emosional introvert dan dia susah banget akan berkembang gitu. Itu kenapa status ekonomi itu sangat-sangat mempengaruhi perkembangan pendidikan pada anak. Ekonomi yang rendah akan terlihat dari segi berbicara, dari segi sopan santun, dari segi tata krama, itu akan sangat mempengaruhi deh. Orang yang berpendidikan, orang yang memiliki pengetahuan luas, akan terlihat dari gaya bicaranya, dari tata keramanya, dari sopan santunnya. Nah, itu kenapa ekonomi sangat mempengaruhi perkembangan pendidikan pada anak. Nah, sebenarnya perkembangan pendidikan pada anak itu dilihat dari pola asuh orang tuanya gitu ya. Ketika orang tuanya itu memperhatikan detail perkembangan pada setiap anaknya gitu, dia bakal tahu gitu loh. Oh, ini ada cara didik gue yang salah, gimana gitu cara mengubahnya gitu. Kan ada juga, kan misalkan ya dari bakat gitu. Dari bakat si anak gak akan bisa gitu kayak si orang tua maunya misalkan melukis, tapi si anak ini udah memiliki bakat dari dulu itu bermain biola, kan nggak bisa gitu ya dipaksa untuk bisa melukis gitu ya. Dan di sini akan terjadi perkembang uh, pelambatan dalam perkembangan gitu pada si anaknya, sehingga si anak ini cenderung seperti memberontak, kayak tidak fokus pada apa yang dituju gitu. Nah, itu kenapa pola asuh pada orang tua itu sangat penting untuk perkembangan pendidikan pada anak. Jadi sampai di sini dulu pembahasan tentang perkembangan pendidikan pada anak. Untuk yang kurang paham, kalian bisa langsung tanyakan aja ke Instagram aku lewat DM di @nyohainisgali. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.